Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Utininda Wahyuni. Dan teman-teman yang akan ikut berdiskusi bersama saya ada Adeline Kusumaningtyas, Cantika Claresta, dan Julia Iklimawati. Di situ menceritakan bahwa Bosman memberikan arahan kepada karyawannya itu tidak jelas dan mengganggu privasi karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Boleh saja seorang atasan menelpon atau memberikan arahan kepada karyawannya. Namun, kembali lagi apakah arahan tersebut sangat penting dan atau harus dikerjakan segera. Namun, dalam kasus ini Bosman bahkan memberikan arahan yang belum jelas dan diberitahukan kepada karyawan pada pukul 2 pagi yang seharusnya merupakan waktu privasi karyawan dan juga waktu untuk beristirahat. Hal tersebut tentu mengganggu karyawan yang bukan 24 jam waktunya untuk bekerja. Bosman tidak menerima kritik dan saran dari karyawan atau pegawainya. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mau mendengar kritik dan saran dari pegawainya. Karena perusahaan besar tentu dikerjakan oleh banyak orang, hal seperti kesepakatan bersama adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kritik dan saran karyawan adalah pertimbangan untuk memilih pilihan yang tepat demi kebaikan bersama dan kepentingan perusahaan. Dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki aturan dan sistem kerja yang tidak jelas. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, sistem kerja dan aturan adalah sesuatu yang sangat penting yang disepakati bersama. Bayangkan saja bila suatu perusahaan tanpa aturan dan sistem kerja yang tidak jelas, tidak akan dapat mengatur dan menentukan pekerjaan pegawainya sesuai dengan porsi dan kewenangan yang sesuai dengan jabatan pegawainya, serta urutan pekerjaan yang tidak sesuai, akan sangat berantakan dan terkesan tidak sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan dari jawaban soal nomor 1 ini adalah bahwa karyawan merasa sama-sama dirugikan oleh perilaku dari Bosman ini. Bosman telah memberikan pekerjaan yang melampaui privasi karyawannya. Bosman tidak menerima kritik dan saran yang diberikan oleh pegawainya. Lalu, perusahaan yang tidak memiliki aturan dan sistem kerja yang tidak jelas. Jadi, penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Adeline Kusumaningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Kusumaningtyas. Saya akan membahas pertanyaan nomor 2, yaitu budaya organisasi ada yang kelihatan visible, yaitu seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Bagaimana pendapat kamu dengan konsep ini di perusahaan Bosman? Jadi kami menyimpulkan bahwa budaya organisasi dalam perusahaan Bosman sudah cukup baik, yaitu contohnya seperti para pegawai bengkel atau gudang sudah menggunakan pakaian kerja yang sama. Begitu juga dengan para pegawai administrasi, di mana mereka menggunakan pakaian yang sopan. Namun di sini ada yang disayangkan, yaitu di mana Bosman membuat perencanaan akan memindahkan kantornya ke belakang. Perencanaan itu sangatlah tidak efektif. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu budaya organisasi ada juga yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin dan makna prestasi. Bagaimana pendapat kamu dengan konsep ini di perusahaan Bosman? Kami menyimpulkan bahwa perusahaan Bosman tidak memiliki prinsip dan sistem kerja yang ia sepakati untuk perusahaannya. Yang pertama, contohnya seperti tidak adanya ketepatan waktu. Ada scan di mana Bosman meminta untuk rapat pukul 9 pagi, namun beliau datang pukul 11 siang. Terus yang selanjutnya, yang kedua, Bosman tidak memberikan aspirasi dan rasa percaya terhadap karyawannya. Bukannya memberikan aspirasi terhadap Diana yang sudah bekerja keras untuk perusahaan Bosman, namun malah memberikan prasangka yang buruk terhadap Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya,
Perkenalkan, nama saya Cantika Claresta. Saya dari jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi sektor publik. Sekarang saya semester 5, tepatnya saya di kelas 5 GASP. Di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Langsung saja ke soal nomor 4, yaitu apakah terdapat perbedaan nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman dan pola berpikir yang dianut atau yang diyakini oleh para stafnya. Nah, di sini perbedaan pemahaman yaitu perbedaan cara berpikir dari segi bosman dan para karyawannya, yaitu masalah pencatatan. Keinginan bosman adalah segala pencatatan dilakukan secara manual. Nah, sedangkan para karyawan ingin pencatatan secara komputerisasi. Di sini kan kita tahu mana yang lebih baik. Nah, menurut pendapat pribadi saya sendiri adalah memang lebih baik semuanya dicatat secara komputerisasi, karena mengingat zaman semakin lama semakin maju, teknologi semakin canggih, kita sebagai karyawan harus beradaptasi mengikuti teknologi yang semakin canggih. Nah, lalu ada pendapat yang kedua lagi dari kelompok kami, yaitu dari segi sistematika sistem kepegawaian. Nah, seperti yang kita tahu pada awal scene-nya, yaitu ada wawancara terhadap calon karyawan baru. Nah, di situ harusnya dilakukan oleh bagian SDM, yaitu bagian sumber daya manusianya, malah dilakukan oleh bosnya sendiri karena tidak adanya struktur atau sistem yang jelas. Nah, menurut saya juga benar, karena setiap perusahaan itu harus memiliki struktur dan sistem yang jelas agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan. Nah, setiap bidangnya itu kan memiliki tupoksinya masing-masing. Nah, itu bisa dijalankan dengan benar. Perusahaan yang baik itu semuanya tersistem dan terstruktur. Langsung saja ke soal nomor 5, yaitu permasalahan organisasi yang terjadi di perusahaan tersebut menurut kamu apakah terjadi karena adanya perbedaan budaya dari bosman, yaitu warga Indonesia, dengan budaya dari staf, yaitu warga Malaysia, atau terjadi karena hal lain. Nah, menurut pendapat kelompok saya adalah perbedaan dari segi bahasa yang membuat sering terjadinya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi di sini yang dimaksud adalah contohnya saja di sini pada saat pengenalan karyawan baru, yaitu Diana, terhadap karyawan-karyawan yang di pabrik. Bosman di situ menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, seluruh karyawan pabrik tersebut tidak ada yang paham satupun. Bahkan ada yang bertanya apa yang diomongkan oleh bosman. Lalu ada yang bertanya, apakah itu istri bosman gitu. Karena kita saking bingungnya gitu kan, kalau kita berada di negara asing dan kita tidak paham sama sekali bahasa apa yang mereka pakai. Nah, di situ juga karena kita berada di negara orang, otomatis kita harus menyesuaikan budayanya juga. Jadi seperti yang kita ketahui, bosman sudah pernah sudah pernah tinggal di Amerika selama 10 tahun, yang otomatis dia bisa bahasa Inggris. Nah, di situ kita juga tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, dimanapun kita berada di luar negeri, seharusnya kita bisa bahasa Inggris, karena mengingat perusahaan bosman adalah perusahaan internasional. Jadi dari segi bahasa itu harus menguasai bahasa Inggris. Nah, kita juga bingung kenapa bosman memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Apakah karena rasa nasionalismenya atau adakah alasan lain? Lalu ada juga di sini pola pikir bosman yang mengutamakan dirinya sendiri. Nah, ada menurut pendapat dari Dr. Bennett Silalahi bahwa untuk mewujudkan tertanamnya budaya organisasi harus dilalui oleh adanya integrasi atau kesatuan pandangan. Nah, barulah pendekatan manajerial bisa dilaksanakan, antara lain berupa menciptakan bahasa yang sama dan warna konsep yang muncul. Nah, mengingat karyawan
pabrik Bosman itu adalah semuanya dari tenaga kerja asing, salah satunya ada yang dari Bangladesh, dari India, dari Cina. Jadi lebih baik menciptakan bahasa yang membuat mereka semua nyaman, mereka semua paham, yaitu bahasa universal kita, bahasa Inggris. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Julia Grimati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan review nomor 6, yaitu menurut kamu budaya perusahaan yang kurang baik tersebut semata-mata karena kesalahan Bosman sebagai pimpinan atau ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya? Jelaskan. Menurut kelompok kami, pimpinan memiliki peran penting dalam budaya organisasi. Menurut Moody dan Noe, pada tahun 1990 menyatakan bahwa budaya suatu perusahaan berakar pada rangkaian contoh perilaku dari pimpinan perusahaan, apa yang mereka lakukan maupun apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, kepemimpinan suatu perusahaan sangat mempengaruhi budaya perusahaan tersebut. Pimpinan dapat membentuk kultur melalui 5 cara, yaitu atensi, reaksi terhadap krisis, model peran, alokasinya terhadap penghargaan, dan kriteria terhadap seleksi karyawan. Nah, pada review film My Stupid Boss ini, di perusahaan tersebut tidak adanya HRD. Jadi pada perusahaan tersebut menerima karyawan ilegal maupun legal. Jadi kayak semacam asal-asalan menerima karyawan dan tidak jelas sistem penyeleksiannya seperti apa. Jadi menurut kami di situ juga faktor kesalahannya karena sembarangan juga dalam memilih orang dan asal-asalan dalam memilih sumber daya manusia yang akan mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari review film My Stupid Boss dari kelompok kami, yaitu dimulai dari nomor 1, poin pertama, yaitu memberikan arahan kepada karyawan yang tidak jelas dan mengganggu privasi atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Poin kedua, Bosman tidak menerima kritik dan saran dari karyawan atau pegawai. Poin ketiga, perusahaan tidak memiliki aturan dan sistem kerja yang tidak jelas. Nomor 2, untuk budaya, organisasi ini sudah baik, namun ada perencanaan Bosman untuk memindahkan ruang kantor di bagian belakang yang tidak strategis. Nomor 3, tidak ada kedisiplinan oleh Bosman selaku pimpinan dan tidak ada apresiasi pada kerja keras karyawan. Nomor 4, tidak adanya kesamaan asumsi antara pimpinan dan karyawan. Nomor 5, sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan karyawan. Pola pikir dari Bosman terlalu individualis, mengutamakan budaya sendiri di tempat yang ia tinggali dan perusahaan yang ia pimpin yang seharusnya berskala internasional. Nomor 6, pimpinan dapat membentuk kultur melalui 5 cara, yaitu atensi, reaksi terhadap krisis, model peran, alokasi terhadap penghargaan, dan kriteria terhadap seleksi karyawan. Sekian dari kelompok